Belakangan ini, dunia pendidikan sedang dihebohkan oleh sebuah berita. Banyak siswa di Indonesia dinyatakan tidak jago berhitung. Pemerintah pun menyampaikan rencana memperbaiki kurikulum matematika bahkan sejak tingkat TK. Tentunya ini bukan sekedar rumor. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa yang hafal rumus, kemudian bisa mengerjakan soal-soal rutin, tapi mereka kesulitan ketika harus berpikir kritis atau menyelesaikan masalah secara konseptual. Nah, masalah numerasi dan pemahaman matematika ini tentunya bukan sekedar tantangan biasa, tetapi sinyal bahwa metode pembelajaran kita perlu diperbaiki secara serius. Nah, perkenalkan, saya Ketut Asri Laksmi Dewi, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika dengan NIM 24130111076. Dalam video ini, saya mengajak Anda untuk menelusuri bagaimana penerapan pembelajaran mendalam dalam kurikulum nasional dapat menjadi jawaban atas problem matematika nasional melalui analisis empiris dan juga gagasan untuk masa depan kita. Nah, apa sih itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukan berarti belajar lebih keras ataupun lebih lama. Tapi maksudnya di sini adalah belajar yang lebih bermakna, memahami konsep, melihat hubungan antar ide, berpikir kritis, dan bisa mengaplikasikan matematika dalam kehidupan nyata. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal rumus, mereka belajar menalar, menghubungkan konsep, dan menyelesaikan masalah yang ada. Nah, inilah yang membuat matematika tidak lagi dianggap pelajaran hafalan, melainkan cara berpikir. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan kurikulum modern, yaitu menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan analitis, numerasi kuat, dan literasi data, di mana kompetensi yang sangat penting di era digital saat ini. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam itu membawa dampak positif bagi pembelajaran matematika. Misalnya, penelitian di sekolah dasar menemukan bahwa pemahaman konsep matematika meningkat secara signifikan setelah model deep learning ini diterapkan. Nah, studi lain menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan problem-based learning itu memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang jauh lebih baik dibandingkan siswa yang belajar dengan metode konvensional. Bahkan, literatur terbaru di Indonesia menegaskan bahwa kombinasi antara pendekatan realistik dan pembelajaran mendalam ini sangat efektif dalam membangun numerasi mendalam serta kemampuan pemecahan masalah. Dengan kata lain, deep learning bukan sekedar konsep teoritis. Ia benar-benar memberikan hasil nyata di mana membuat siswa itu lebih memahami konsep, kemudian lebih kritis dalam berpikir, dan lebih kuat dalam numerasi serta literasi data. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu mudah. Beberapa guru melaporkan kendala seperti minimnya pelatihan, keterbatasan waktu, dan fasilitas yang belum merata. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum saja tidak cukup. Tentunya kita memerlukan kesiapan guru, infrastruktur pendukung, dan komitmen sistem pendidikan secara menyeluruh. Tanpa itu, pembelajaran mendalam hanya akan menjadi jargon semata. Sekarang, coba kita bayangkan, bagaimana sih jika Indonesia benar-benar menerapkan pembelajaran mendalam secara nasional? Yang pertama, pembelajaran personal berbasis AI, aplikasi yang otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai kemampuan siswa, di mana yang cepat mendapatkan tantangan baru dan yang masih kesulitan itu akan mendapatkan pendampingan. Jadi semua siswa itu belajar sesuai ritme mereka masing-masing. Yang kedua, proyek numerasi berbasis kehidupan nyata. Bukan sekedar mengerjakan buku latihan saja, tetapi siswa itu diajak untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, itu ada pelatihan guru yang menekankan pemahaman konsep dan metode aktif. Guru itu tentunya tidak hanya menyampaikan rumus saja, tetapi mengajak siswa itu untuk berdialog. Kenapa sih hasilnya seperti itu? Nah, jika ketiga hal ini terwujud, matematika tidak lagi menakutkan. Ia berubah menjadi alat berpikir, alat memecahkan masalah, dan bagian dari literasi hidup. Dan jika kita kembali ke isu yang viral sebelumnya tentang banyak siswa tidak jago berhitung. Nah, sebenarnya itu bukan sekedar headline. Itu tandanya bahwa sistem pembelajaran kita memang membutuhkan transformasi. Penelitian sudah jelas menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam mampu membawa perubahan secara nyata. Sebagai calon pendidik, tugas kita adalah merancang pembelajaran yang tidak hanya mengejar nilai, tetapi membangun pemahaman kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Saya Laksmi, terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini dapat memperkaya wawasan kita tentang masa depan pendidikan matematika di Indonesia.